Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhadirin, asalnya dari Tegal. Kebetulan saya berangkat berempat dengan Komandor, Lukman dengan Mas Agung. Alhamdulillah hari ini bisa bertatap muka dengan Mas Sori, dengan saudara-saudaraku semuanya juga yang tadinya hanya bisa lewat YouTube, sekarang bisa. Saya syukuri sekali ya. To the point, kembali ke awal bahwa ada gelombang biofil. Biofil ini bisa diraih atau dengan biofil yang sempurna itu kan dengan cara mungkin dengan cara latihan. Apakah ada seseorang yang sudah terlahir dengan biofil yang sempurna? Berkaitan dengan mungkin di keturunannya, mungkin bulu-bulunya gitu, atau orang tuanya, pelaku spiritual yang mungkin mempunyai biofil yang bisa dikatakan sempurna. Dengan sendirinya Ya, ini saya mohon penjelasan dari Mas Sori perihal biofil yang dihasilkan melalui latihan dengan turunan. Itu saja. Mohon maaf apabila yang melebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada seseorang yang lahir langsung biofilnya bagus? Semua orang lahir itu biofilnya pasti murni dan bagus, tidak ada yang tidak. Tidak ada manusia yang menanggung dosa leluhurnya ketika dia lahir. Saya nggak sepakat soal itu. Kasihan anak cucu kita yang paling akhir itu nanggung dosa-dosa terus menerus. Nggak ada seseorang anak lahir terus menanggung dosa orang tuanya, nggak ada seperti itu. Itu kalau menurut saya, karena seseorang lahir di muka bumi itu dengan satu lembar kertas putih yang tanpa ada coretan. Nggak ada. Kayak gitu Pak. Lah mungkin kan jadi gini sebetulnya. Apa yang saya pelajari itu sebetulnya bukan hanya untuk saya, tapi untuk keturunan saya. Satu sel itu memiliki informasi yang sama, DNA. DNA kita itu memiliki informasi yang sama tuh. Misalnya saya ambil satu rambut saya, tak dianalisis, dia punya semua informasi seluruh tubuh saya. Makanya kan ada cloning dan sebagainya itu yang dikembangkan di luar negeri. Tapi dia tidak bisa rekod DNA. Yang bisa itu bangsa kita. Makanya harus pede. Lah, ketika DNA ini turun ke anak cucu kita, itu ada DNA kita yang turun ke situ. Informasi-informasi yang kita pahami nih tentang hakikat keilmuan. Otak manusia itu kan 100%. Manusia awam itu cuma 2% yang dipakai di otaknya itu. Orang jenius itu 4%. Einstein itu 20%. Bayangin yang 80% untuk memahami apa. Bangsa kita itu lebih leluhur, memahami itu lebih tinggi sebetulnya. Lah, ketika DNA ini turun ke anak cucu kita, itu DNA tertidur Pak. Bisa ada yang tertidur, ada yang bangun. Lah makanya kan ketika misalnya itu nitis ke anak misalnya, tiba-tiba anaknya memiliki satu pola pikir yang lebih luas. Karena apa? DNA informasi dari leluhurnya. Bukan misalnya saya meninggal terus saya wujud pakai wadah anak saya untuk hidup lagi, nggak bisa seperti itu menurut saya. Jadi nitis itu adalah nitis informasi. Ya, memori yang tertinggal di anak cucu kita. Nah ini kan makanya kita ini sekarang sebetulnya sama-sama ayo kita gelitik nih DNA leluhur kita yang ada dalam diri kita. Tidak ada bangsa dimanapun yang sekompleks bangsa kita. Cari dimanapun. Tidak ada bangsa yang memiliki penderitaan yang luar biasa dibandingkan penderitaan bangsa kita. Otomatis nutrisinya pasti lebih banyak. Kan gitu. Ya kita harus pede lah. Oh menderita cuman gitu. Aku yang menderita keluar temen kan gitu.
Kan Seorang enak. Tidak enak ya senang bisa. Masih terima. kan jadi gitu. Nah, sebetulnya kan bagaimana tuh cara kita mengaktifasi DNA leluhur kita agar kita mudah memahami suatu hal. Bayangin ya, dulu leluhur kita itu bangun rumah itu dihitung hari, dihitung tanggal, jam dihitung, arah mata angin dihitung, gunung dihitung. Betapa kompleksnya untuk membangun suatu karya. Itu cuma ada di sini. Itu bukan tanpa perhitungan yang kita anggap klinik, enggak. Itu dia pasti menghitung frekuensi energi di hari ini, itu energinya apa, di jam sekian energinya apa, arah energi dari laut itu seberapa frekuensinya, dari gunung seberapa, berarti harus menghadap kemana nih rumah. Gitu, itu yang dipikirkan agar apa, penghuni di dalam rumah itu damai, keselarasan dengan alam. Nilai harmoninya itulah makanya kan kita ini pakai hashtag itu memasyarakatkan harmoni. Itu artinya agar masyarakat itu punya pola pikir yang lebih kompleks. Akhirnya ketika kompleks, maka dia akan menciptakan harmoni dalam tubuhnya hingga mengharmonisasikan masyarakat lain. Kan gitu. Tidak akan mungkin tercipta harmoni ketika di dalam dirinya sendiri tidak harmoni. Resonansi inilah yang sebetulnya kita jalin. Makanya kan di kita itu harus sering bersilaturahmi. Ada silaturahmi itu ketika kita berkumpul seperti ini, ada pertukaran partikel di dalam diri kita masing-masing. Ketika ini bertukar, berarti kan sebetulnya gini, alam semesta ini dibentuk, itu saling terikat satu sama lain partikel. Sel kita ini, Bu, Pak, ini cuma bertahan 3 bulan. Dia akan ganti terus setiap 3 bulan. Di biologi itu seperti itu. Nah, ini bisa bertukar ke Pak Hari. Nah, kalau sudah kita memahami hakikat itu, bahwa kita adalah satu kesatuan yang utuh misalnya, bahwa ada bagian dari diri saya, ada dalam diri jenengan, apa mungkin kita saling menyakiti? Yang punya konsep itu cuma bangsa kita dari dulu. Ojo ngepuk wong kok nek digepuk awakmu lara. Dibuatlah permainan joblek-joblek suweng. Ketika kita di atas nyubitnya semakin sakit, titenono kok awakmu pas ning ngisor, kan gitu. Itu filosofi yang sangat dalam. Pernah nggak kita berpikir seperti itu tuh? Iya. Udah gitu kan kita disuruh nyari tuh tebak-tebakan di mana ini siapa yang bawa. Itu intuitifnya itu dilatih itu. Ya kalau saya bilangnya intuitif lah. Kalau insting lebih ke hewan. Ya. Jadi intuitif tiba-tiba kan kita ngerasain tuh. Set itu kan udah kerasa tuh. Oh di sini gitu. Itu kita dilatih sama leluhur kita lewat permainan-permainan karya-karya itu. Itu luar biasa. Permainan yang memiliki roh. Permainan yang memiliki nilai-nilai spiritual. Dakon. Ya dakon yang namanya yang ya itu bayangin kita ngambil dari sini, kita perhitungan tuh, kita punya harta berapa, kita bagi, kita tabung, terus kita bekerja lagi, kita bagi lagi, kita tabung. Kan itu melatih. Pasti lubangnya kalau nggak 7, 12, 24, cari di mana-mana itu pasti lubangnya itu. Itu menghitungkan hari, jam, waktu, bulan. Itu dilatih sama leluhur kita. Itu kan tanpa sadar itu sebetulnya menggelitik DNA kita untuk bangkit. Kan harus ada sentuhan, resonansi, stimulus. Tiba-tiba oh iya ya gitu. Nah kita ini terlalu terhijab. Kita tidak pernah pede menjadi bangsa sendiri. Kita selalu memakai acuan barat, Arab misalnya. Kan gitu. Kan kemarin ada pertanyaan, apakah Islam itu Arab? Ya enggak. Ya memang dari sana gitu. Tapi secara makna esensinya di Jawa sudah ada. Dilengkapin lah di situ tutupnya. Istilahnya. Nah kita punya nilai-nilai itu yang terpendam di dalam DNA kita. Makanya ayo kita kritik lagi tuh.
Jangan anti sama leluhur. Kita itu kan sering anti lah, karena mungkin ya apa yang kita tampilkan dalam ritual-ritual itu cuman permukaan, bukan esensinya. Bahkan saya sering ngobrol tuh sama teman-teman, coba kita ungkap nih esensinya. Karena anak-anak muda sekarang itu terlalu takut karena pencitraan soal itu larinya pasti ke klinik. Tidak bisa dibahasakan dengan bahasa sekarang. Makanya saya bilang jangan sampai mendanggalkan keilmuan leluhur kita karena keterbatasan kita sendiri. Ibarat isi itu bungkusnya aja lah yang diganti, biar mudah dinikmati oleh orang lain. Rasanya tetap sama, kan gitu. Makanya kan ada itu dimanapun, misalnya, ayo mas, habis ini Nusantara akan bangkit, Majapahit akan muncul lagi. Ya mau bangkit gimana kalau kita sendiri belum siap setiap individunya, kan gitu. Kan itu tertanam di setiap DNA kita. Makanya kan sebutannya itu bukan individu, tapi kaum. Tidak akan aku rubah nasib suatu kaum ketika kaum itu tidak merubah apa-apa yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi ayo kita perbaiki diri masing-masing. Ayo kita perbaiki diri bersama-sama hingga kita memiliki satu visi bersama. Maka saya bilang safari itu artinya adalah melakukan suatu perjalanan dimanapun kita berada untuk mengambil nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai luhur yang tercecer, nilai-nilai sosial yang sudah mulai hilang. Ayo kita cari itu, kita bangkitkan. Makanya di safari manapun saya tidak akan pernah datang ketika itu tidak hasil dari musyawarah. Karena nilai musyawarah itu sudah mulai hilang sekarang. Maka saya kembalikan lagi ke peserta. Kalau peserta belum siap ya kita nggak usah datang, ngapain datang gitu. Ngabisin energi. Ketika itu hasil dari musyawarah, insya Allah suara bersama itu lebih mendekati suara kebenaran, yang dimana itu disusun bersama. Makanya hikmah dari kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah gimana kita mau mendapatkan hikmat itu ketika di setiap individu kita saling gontok-gontokan, saling menebalkan ego masing-masing. Nah kita mulailah dari bawah ini. Ketika setiap individu masyarakat itu bisa bermusyawarah, insya Allah itu akan terjalin suatu ikatan yang lebih kuat dibanding cuman kenal. Makanya kita bentuk silaturahmi, artinya membangun konektivitas. Tuh, ketika kita sama-sama mencari sesuatu yang hilang, yang tercecer, itu kan akhirnya kita bersamaan tuh. Jadi sebetulnya kalau di sini kita sama-sama pahamin bahwa kita adalah sama-sama orang-orang yang haus akan kebahagiaan, kan gitu. Akhirnya kita bisa berkumpul di sini. Untuk apa? Untuk satu visi yang besar. Maka kita harus bersinergi. Nah di ujungnya adalah sinergi. Lah alhamdulillahnya saya sangat bersyukur ya. Di setiap daerah itu sangat kompak seperti itu. Jadi tiba-tiba datang, mas saya kayak pernah tahu teman-teman ini walaupun tidak pernah tahu sebelumnya. Tapi kita tiba-tiba kompak. Nah itu hal yang luar biasa. Itu modal yang luar biasa. Jadi hal yang paling tinggi itu kalau menurut saya kan gini. Seseorang itu akan dilancarkan rezekinya itu ketika satu, orang itu memiliki banyak kawan, relasi. Kedua, dipercaya. Ketiga, diberikan tanggung jawab. Pasti rezekinya akan lancar. Makanya kan saya bilang diangkat derajatnya itu bukan naik jabatan, bukan dapat harta. Diangkat derajatnya itu artinya adalah dimanapun kita berada, kita akan dirindukan dan akan dicintai. Itu derajat kita naik sebetulnya. Dibanding kita kaya raya tapi dibenci lingkungan, percuma, malah was-was. Makanya kan gitu, kalau mau kaya ayo kita kaya bareng-bareng. Kalau mau bahagia ayo kita bahagia bareng-bareng. Kalau kita kaya sendirian di lingkungan yang kurang, itu kita pasti was-was, curiga aja mikirnya. Itu pasti gitu secara prinsip.